Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi jama'ana wa iyyakum fi majlisi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum min ummati sayyidina Muhammad. Tibbil qulubi wa dawaiha, tibbil qulubi wa dawaiha, wa afiyatil abdani wa shifaiha, wa nuril absari wa diyaiha, wa qutil arwahi wa ghidaiha, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang saya muliakan para alim ulama, para habaib, para kiai, semuanya yang hadir di sini, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Mudah-mudahan Allah muliakan beliau-beliau, bisa menjadi penerus baginda Nabi Muhammad, bisa membanggakan Rasulullah. Mudah-mudahan senantiasa bisa istiqomah sampai di akhir hayat. Mudah-mudahan husnul khatimah. Tidak lupa para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau memang ada, mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah. Wabil khusus keluarga besar daripada sahibul haul ad-da'i ilallah, al-da'i ilallah, al-habib Syekh bin Ali al-Jufri. Mudah-mudahan keluarganya, anak-anaknya senantiasa diangkat derajatnya oleh Allah. Mudah-mudahan bisa membahagiakan orang tuanya, bisa terus sampai kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad. Mudah-mudahan senantiasa apa yang diajarkan oleh orang tuanya, apa yang dibiasakan oleh orang tuanya, yang diambil daripada orang tuanya, yang diambil daripada orang tuanya dan guru-gurunya sampai kepada Rasulullah. Mudah-mudahan anak-anaknya, menantunya, cucunya bisa istiqomah di jalan yang diridhai oleh Allah. Mudah-mudahan amalan-amalan yang baik dari orang tuanya diteruskan. Ini kita kumpul di majelis ini, betul-betul ini adalah sebagai warisan yang mulia, yang mana biasanya ad-da'i ilallah al-marhum al-maghfur lah, ad-da'i ilallah al-habib Syekh bin Ali membuat maulid di awal bulan Rabiul Awal. Saat ini bukan hanya maulid, maulid ditambah plus dengan haul yang ke-14. Tidak terasa, subhanallah, subhanallah. Beliau tiap hari tidak ada kerjaan kecuali mengajak orang kepada jalan yang diridhai oleh Allah. Tiap hari taruhannya nyawa, taruhannya jiwa, taruhannya dibenci oleh orang. Tidak takut kecuali hanya takut kepada Allah Jalla Jalaluh. Ini beliau salah satu yang kita kenal saat itu adalah sebagai singa mimbar. Coba bayangkan, maksudnya apa singa? Singa itu adalah pemberani. Beliau adalah da'i Allah. Dulu saya masih kecil, ingat selalu beliau datang ke orang tua saya. Selalu melihat beliau, Masya Allah, Tabarakallah. Kemudian saya berangkat belajar, berkahnya beliau. Datang lagi, kita bersama di Singapura terus. Beliau berdakwah sampai di akhir hayat sebelum wafat. Saya ziarah beliau. Subhanallah, dalam kondisi kurang sehat, tapi selalu yang ditanyakan, apa yang dibuat kamu? Bagaimana perjalanan dakwah? Dakwah itu yang diteruskan, karena itu adalah warisan yang paling mulia ditinggalkan oleh Rasulullah. Tidak ada lagi kecuali dakwah di jalan Allah Jalla Jalaluh. Karena dengan dakwah itulah baginda Rasulullah menyampaikan syiar agama. Dengan dakwah Rasulullah mengajarkan kita untuk kita menebarkan salam, perdamaian, kasih sayang dan seterusnya. Itu adalah ajakan baginda Nabi Muhammad. Apa tidak ingat di awal-awal bulan Rabiul Awal, pidato pertama baginda Nabi Muhammad ketika masuk ke dalam kota Madinah, sebelum masuk ke dalam Masjid Al-Anwar yang sekarang Masjid Nabawi,
yaitu ketika masuk di dalam Kuba, masjid pertama yang kali dibangun. Apakah Anda sadar pidatonya Rasulullah yang menakjubkan semua orang, bahkan orang Yahudi, pendeta atau pemuka agama masuk Islam berkata Rasulullah, yang diriwayatkan oleh beliau Abdullah bin Salam. Ketika meriwayatkan, coba bayangkan, meriwayatkan apa ketika beliau, karena orang Yahudi itu sudah membaca, kita tahu, membaca tentang Rasulullah. Karena di dalam Taurat tentang Rasulullah jelas, di dalam Injil tentang Rasulullah jelas. Maka orang Madinah menunggu-nunggu datangnya Rasulullah, tapi mereka tidak tahu tanda-tandanya. Orang Yahudi tahu, karena di dalam Al-Quran sudah disebutkan. Maka yang memberitahu adalah orang-orang Yahudi kepada orang ahli Madinah. Alam hahuna walladhi yantaziruna. Yang kalian tunggu nih sekarang sampai dari Tania. Kemudian mereka berlomba-lomba datang. Ini subhanallah, datang sambil menyebutkan, sambil menyambut Rasulullah. Masih pemuka agama saat itu. Jadi mendengarkan, mau tahu siapa itu Rasulullah, bagaimana Nabi Muhammad. Mereka pengen tahu jelas, dalam Taurat sudah jelas, tetapi kepingin bukti, melihat dengan matanya, mendengar dengan telinganya langsung. Ketika melihat Nabi Muhammad, langsung komentar yang luar biasa yang sering kita baca di dalam Maulid Nabi, laisa biwajhi kadzdzab. Lihat mukanya Rasulullah, sudah kelihatan ini bukan wajahnya orang pembohong. Kok pada diem? Krisis pembohong banyak nggak? Di mana? Di Amerika? Iya, banyak pembohong. Di Malaysia ada. Yang banyak di mana? Di mana? Kok di ini jawabnya pelan? Banyak nggak yang janji bohong? Tuh, Rasulullah pertama kali dikatakan oleh Yahudi, ini bukan muka pembohong. Karena kalau pembohong ini naudzubillah men. Ini Habib Syekh dulu teriak-teriak terus, jangan kamu jadi pembohong. Jadilah pemimpin yang baik, jadilah ayah yang baik, jadilah orang kaya yang baik. Inilah dai Allah. Dulu teriak-teriak, lihat kaset-kasetnya dulu masih kaset. Betul atau betul? Luar biasa, ngajak orang, jangan bohong, jangan bohong. Apa adanya, katakan. Qulil haqqa walau kana murra. Ini yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Langsung statement dalam kitab Maulid, laisa biwajhi min kadzdzab. Tidak ada. Rasulullah itu pertama kali, kemudian pidato didengar suara, baru lihat mukanya. Enak Rasulullah SAW. Tidak ada tanda-tanda kebohongan. Kedua, kalau sudah tidak ada kebohongan, pasti mau didengar apa tidak? Kalau yang suka bohong mau dengar apa tinggal? Benar. Nanti ada sembako. Kalau biasa dilihat mukanya buka bohong, kira-kira mau dengar apa enggak? Benar. Terus semakonya hampir. Udah siap-siap aja nih. Ini naudzubillah min dzalik. Ini kalau sudah mukanya aja nggak ada tanda-tanda kebohongan, mau dengar apa yang diucapin? Ini orang dai Allah. Ini Rasulullah. Wa man ahsanu. Ini dikatakan barang siapa yang terbaik budak itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
berdakwah, mukanya aja udah nggak bohong. Makanya kalau sudah mukanya aja bohong, kira-kira mau didengar apa enak apa enggak? Mau ngapain kan didengar? Nggak usah begitu. Kalau punya istri pembohong, kira-kira seneng nggak bapak-bapak? Ini separuh ini. Udah biasa dibohongin. Kalau ada ibu-ibu, seneng nggak dibohongin sama suami? Pada diem semuanya. Rupanya pelaku banyak. Ini semua bohong, ini jadi masalah. Tugasnya dai, luruskan yang bohong. Jangan sampai bohong. Makanya Rasulullah kulil haqqa walau kana murra, katakan yang benar walaupun pahit. Biasanya ngomong pahit, kenapa? Dimusuhin, dihina, diini. Itu Habib Syekh dikatakan singa podium. Kenapa? Karena enggak takut. Betul apa betul? Enggak takut. Makanya senang kita kalau melihat para ulama-ulama. Oh, masya Allah, tabarakallah. Ini senang, wah ini pulang kita bawa sesuatu. Rasulullah itu begitu. Ketika itu orang Yahudi mendengarkan Rasulullah, apa yang dibawa pertama kali? Dengarkan baik-baik. Ini Rasulullah mengatakan apa? Kata ayuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wa silul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata. Allah ringkas Rasulullah pada 4 perkara kata Rasulullah. 3 perkara urusan kalian, urusan dunia, hubungan antara kalian dengan kalian. Kata Rasulullah, kalau mau hidup bahagia di dunia, mau hidup bahagia di akhirat, artinya di dunianya sorga, di akhiratnya sorga. Kata Rasulullah 4 perkara, kerjakan ini dengan sebaik-baiknya. Yang pertama, afsus salam, tebarkan perdamaian. Jangan sampai Anda melukai orang lain, jangan sampai menghina orang lain, jangan berbicara bohong, karena bohong menyakitkan hati orang lain. Jangan sombong, jangan ini. Salam sama tetangga, sama keluarga, sama istri, sama suami, sama anak, sama siapapun, tebarkan perdamaian. Jadi perdamaian pertama kali yang mengajak adalah siapa? Siapa? Rasulullah. Afsus salam, tebarkan salam, damai, aman, orang aman. Sekarang ini lagi rame-ramenya kemarin. Pas awal Maulid suruh TV maghrib. Ada apa tidak? TV maghrib, undang-undang KPI menyiaran TV itu harus ada dan kemarin tanggal 1 Rabiul Awal surah apa? Kayaknya nggak punya TV. Disuruh apain? Suruh ganti dengan teks. Jangan ada Allahu Akbar. Ada apa tidak? Ya Allah, datang bulannya Rasul ngajak perdamaian. Cari masalah. Betul apa betul? Betul. Biasa ada aja, komandan aja. Betul apa betul? Apa tidak ingat suruh perdamaian? Kalian lakum dinukum. Kadang-kadang malah dipuji berlebihan. Apa tidak ingat Rasulullah SAW dulu mengingatkan Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab dulu kepingin tahu. Ketika itu Sayyidina Umar bin Khattab, kita sudah ada Al-Quran, membaca Injil, membaca Taurat. Sayyidina Umar bin Khattab membaca itu. Rasulullah dengar tahu. Apa ditegur oleh Rasulullah? Apa yakfika ya Umar bil Quran? Apakah kamu tidak cukup dengan Al-Quran? Mesti bingung dengan membaca-baca itu. Semua yang ada di Taurat, semua yang ada di Injil, itu sudah ada dalam Al-Quran. Cemburu Rasulullah SAW. Takut ini mempengaruhi kepada yang lain. Cukup Al-Quran, 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 Al-Quran. Di situ kuatkan dulu, tambahkan. Bukan tidak boleh, tetapi takut karena kamu masih baru, masih tidak kuat. Ini sekarang di perdamaian disebutkan orang begini, begini. Padahal di bulannya Rasulullah. Yang aneh, orang-orang Islam yang mengatakan begitu. Bahkan kadang-kadang orang-orang yang terkenal, wal'iyadzubillah, memujinya luar biasa. Bukan tidak boleh puji itu, tapi pujilah sang yang harus dipuji, baginda Nabi Muhammad.
Anda punya nabi akhlaknya luar biasa. Anda punya nabi hidupnya paling sederhana. Anda punya nabi orang yang mengajak perdamaian. Anda punya nabi Anda yang paling luar biasa dermawannya. Anda punya nabi yang paling hebat. Mana kata-kata itu daripada para ulama-ulama? Mana kata-kata itu daripada pemuka-pemuka agama Islam yang pada muncul berdoyong-doyong, pada memuji orang yang na'udzubillah min dzalik, mudah-mudahan dapat hidayah di akhir hayatnya. Ini kita harus ada kecemburuan. Inilah dakwah. Kita kawal Habib Syekh bin Ali, lisannya luar biasa. Dalam masalah ini beliau Masya Allah tabarakallah, kita tahu beliau dulu luar biasa. Inilah majelis yang mudah-mudahan mengenang beliau, mengenang ajaran beliau, mengajar dakwahnya beliau sampai kepada kakeknya, guru-gurunya, sampai kepada Rasulullah SAW. Ini yang diajarkan Rasulullah SAW. Wa at'imut ta'am, berilah makan, berilah kelebihan kepada orang-orang, yaitu diberikan makan bantuan kepada orang-orang yang perlu dibantu. Dalam riwayat lain, man ta'rifhu wa man lam na'rifhu wa lam ta'rifhu, yang kamu kenal atau tidak kenal, berilah pertolongan. Walaupun orang non-muslim, beri pertolongan, kata Rasulullah, selagi tidak mengganggu akidah. Ini kasih, inilah Rasulullah mengajarkan begitu. Kemudian wasilul arham, tetap silaturahim. Ayo kita saling mengunjungi, saling tahu keadaannya. Dan yang keempat, kata Rasulullah, untuk mengerjakan ini semuanya, Anda sulit, Anda akan dimusuhi, Anda akan dipaksa oleh syaitan, diganggu oleh syaitan, Anda akan dibawa dengan hawa nafsunya. Maka Rasulullah mengajarkan, wasallu bil laili wan nasu niyam. Mintalah pertolongan kepada Allah, khususnya pada waktu malam. Malam, salat yang paling dicintai oleh Allah Jalla Jalaluhu. Dengan salat malam ini Rasulullah dijanjikan untuk maqaman mahmuda, syafaatil uzma, yang tidak ada yang punya nanti di akhirat. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imrin yawma idzin sya'nun yughni. Tidak ada yang berani menghadap kepada Allah, bukan lagi ulama, bukan lagi para wali, bukan lagi nabi, bukan lagi rasul, bukan lagi sampai ulul azmi mengatakan nafsi nafsi, kecuali satu baginda Nabi Muhammad. Ha analaha, ha analaha. Inilah yang dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas ketika ditanya, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Sayyidina Abdullah bin Abbas ketika ditanya tentang maqaman mahmuda, itu makamnya Rasulullah yang tidak ada tandingannya, yang tidak ada duanya. Semua nabi, semua rasul, semua ulul azmi mengatakan aku takut di depan Allah Jalla Jalaluhu, kecuali satu yang kita peringati maulidnya, yaitu adalah baginda Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita dapat syafaatnya Rasulullah. Ini kita hadir, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah, bisa nanti bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah mengatakan, ha adalah saya yang dijanjikan oleh Allah. Apa yang dibuat oleh Rasulullah? Sujud di depan Allah. Allah mengatakan, tidak ada sujud lagi ya Muhammad, irfa. Kita sekarang di dalam dunia suruh wasjud waqtarib, suruh sujud, tapi Rasulullah angkat. Coba dibalik oleh Allah Jalla Jalaluhu. Angkat ya Habibi, kamu punya kepala. Jangan, nggak usah sujud lagi. Aku cinta kepadamu ya Muhammad. Sambil diberi oleh Allah, irfa tusyaffa. Angkat kamu punya kepala. Aku beri izin untuk engkau memberikan syafaat siapa yang kau kehendaki ya Muhammad. Mudah-mudahan kita ini semuanya dapat syafaatnya Rasulullah. Yang kita nanti-nantikan, sholat kita banyak yang gak beres, betul apa betul? Lisan kita banyak yang gak beres, betul apa betul? Semuanya amalan-amalan kita tidak beres. Siapa lagi yang bisa nolong kita kalau bukan baginda Nabi Muhammad? Tambah satu lagi kemuliaan sebagai penutup. Allah mengatakan wasal tu'ta, wasal tu'ta. Ini jangan menganggap remeh kalimat ini. Allah mau menunjukkan Habibuna Muhammad, mau menunjukkan siapa itu sesungguhnya Rasulullah. Makanya kita di awal-awal maulid kemarin sedih luar biasa. Satu maulid Rabiul Awal, adzan suruh diem. Betul apa betul? Bagaimana perasaannya Rasulullah? Rasulullah itu paling bangga menanti
mati tiap hari. Ya Bilal, arihni biha ya Bilal. Untuk apa Bilal? Bilal, dengerin suara azan ya Bilal. Ini Rabiul Awal, berani ngomong begitu, ditutup. Nauzubillah min dzalik. Dan sebagian TV melaksanakan itu. Betul apa betul? Ini nauzubillah. Rasulullah mengatakan, kata Allah yang kedua, wasal tu'ta. Suruh minta. Rasulullah tadi udah dikasih syafaat, tapi disuruh minta. Kenapa? Supaya umat semuanya melihat Rasulullah. Bagaimana kasih sayang Rasulullah kepada umatnya. Apa yang keluar dari lisannya Nabi Muhammad ketika disuruh sal tu'ta, kamu minta, saya kabulkan ya Muhammad permintaan kamu. Maka Rasulullah menjawab, ummati, umatku, ya Rabb, selamatkan umatku. Mudah-mudahan kita adalah umatnya Nabi Muhammad yang didoakan oleh Rasulullah. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, di majlis yang mulia ini ya Allah, kami mohon tidak ada yang pulang dari majlis ini kecuali sudah disayang oleh-Mu ya Allah. Sudah di dalam hatinya adalah baginda Nabi Muhammad ya Allah. Ya Rabb, kalau memang ada di antara kami yang jauh dari Rasulullah, mudah-mudahan kami pulang dari majlis ini cinta kepada Nabi Muhammad ya Allah, rindu dengan Nabi Muhammad ya Allah, ingin melaksanakan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad ya Allah, ingin berkata dengan kata-kata yang dikatakan oleh Nabi Muhammad ya Allah. Ya Rabb, kalau di rumah kami ada yang keras hatinya, mudah-mudahan dilembutkan hatinya ya Allah. Ya Rabb, kami berkata sahibul hawl al-habib ad-da'i ilallah al-habib Syekh bin Ali, mudah-mudahan kami diangkat, disayang oleh Allah, diluaskan kuburannya ya Allah, diampuni segala kekurangannya ya Allah, dan mudah-mudahan diangkat derajatnya ya Allah. Ya Rabb, mudah-mudahan berkumpul dengan salafis salihin, bersama para anbiya, bersama para rasul, bahkan bersama baginda Nabi Muhammad ya Allah. Mudah-mudahan anak-anaknya diberkahi oleh-Mu ya Allah, anak-anaknya ya Allah, menantu-menantunya ya Allah, dan cucu-cucunya ya Allah. Mudah-mudahan semuanya diangkat derajatnya ya Allah. Mudah-mudahan bisa meneruskan apa yang diinginkan oleh beliau di alam barzakh ya Allah, menjadi penerus-penerus yang salihin, yang salihat. Kalau ada yang kurang luruskan ya Allah. Kalau ada yang kurang luruskan ya Allah, di jalan yang diridhai oleh Allah, berkat ayahandanya dan berkat kakek-kakeknya ya Allah, sampai kepada Rasulullah dan kami semuanya ya Allah. Yang ada di rumah kami mudah-mudahan diluruskan ya Allah. Istri kami dilembutkan hatinya ya Allah, menjadi istri yang salehah, yang selalu mengingatkan kami dan kami mengingatkan beliau ya Allah, di jalan yang diridhai oleh Allah. Wabil khusus anak-anak kami, lembutkan hatinya ya Allah, agar menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Apa artinya anak-anak kami punya uang banyak, titel banyak, pengaruh banyak, kalau sama ibu dan ayahnya kurang ajar ya Allah. Ya Rabb, mudah-mudahan jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang lembut hatinya ya Allah, menghargai ibu dan ayahnya ya Allah, memuliakan ibu dan ayahnya ya Allah. Jangan sampai terpengaruh dengan pengaruh ya Allah. Ya Allah, narkoba dan antek-anteknya ya Allah. Jangan sampai terpengaruh dengan pergaulan bebas ya Allah. Jangan sampai terbawa dengan aliran-aliran yang sesat ya Allah. Luruskan anak-anak kami menjadi anak-anak qurrata a'yun ya Allah. Jadikan anak-anak yang soleh dan solehah, yang makin orang tuanya tua, makin banyak pengertian kepada orang tuanya ya Allah. Tidak perlu disuruh lagi ya Allah. Mudah-mudahan memuliakan dan membantu, memperhatikan ibu dan ayahnya ya Allah, sampai nanti di akhir hayat kami wafat, mudah-mudahan anak-anak kami sebagai penerus yang lebih baik ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Untuk kedua orang tua kami, mudah-mudahan diangkat derajatnya ya Allah, dimuliakan di dunia dan di akhiratnya ya Allah. Karena kami bisa begini ini berkat ibu dan ayah kami ya Allah. Kami dulu sering mengecewakan ibu dan ayah kami ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah kami bisa membahagiakannya ya Allah. Lembutkan hati kami ya Allah, agar ibu dan ayah kami mulia di dunia dan mulia di akhirat, bahagia dengan kami di dunia dan di akhirat. Birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والعفو منكم.